Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan terkait dengan pelayanan farmasian di apotek, yang mana ini merupakan salah satu dari bagian bidang farmasian sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2009 ya tentang pekerjaan farmasian. Oke, pelayanan farmasian sendiri ini kalau kita lihat secara peraturannya gitu ya, kita sempat menggunakan Permenkes nomor 35 tahun 2014, namun Permenkes ini kemudian direvisi yang menjadi Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ini tentang standar pelayanan farmasian di apotek. Dan kemudian untuk melengkapi Permenkes ini juga dikeluarkan tentang petunjuk teknis standar pelayanan farmasian di apotek. Jadi bagi Anda yang akan atau ingin mengetahui sumber dari materi ini, silakan Anda mendownload saja materi-materi ini, ya. Karena apa yang akan saya sampaikan ke depan dalam waktu yang singkat mungkin tidak akan mendetail dan juga tidak akan terlalu banyak, sehingga saya minta kepada Anda semua untuk mempelajari materi tentang standar pelayanan farmasian di apotek. Oke, kalau kita perhatikan, ini adalah buku petunjuk teknisnya, ya. Jadi silakan nanti ada download. Dan kalau kita perhatikan bahwa apotek itu adalah rumahnya apoteker. Ya. Di mana apotek karena menjadi rumah apoteker, sehingga apotek ini menjadi tempat apoteker untuk mengaktualisasikan terkait dengan pelayanan kefarmasian, terkait dengan implementasi keahlian-keahlian yang dimiliki oleh apoteker tersebut. Nah, tentunya dalam melakukan suatu upaya pelayanan kefarmasian dibutuhkan adanya suatu panduan, di mana panduan ini kita kenal sebagai standar pelayanan kefarmasian. Nah, standar pelayanan farmasian ini apa? Ini adalah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman, gitu ya, bagi tenaga farmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Artinya apa? Apoteker dimanapun ketika dia berpraktek di apotek, mau di satu daerah maupun daerah yang lain, maka dia harus melakukan pelayanan farmasian yang sama. Harus terstandar. Nah, gimana caranya supaya bisa sama? Maka mereka harus menggunakan standar yang sama, yakni standar pelayanan farmasian yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apa itu pelayanan farmasian? Kita mengenal ada dua istilah, yakni pekerjaan farmasian dan pelayanan farmasian. Nah, pelayanan farmasian sendiri ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab dari apoteker kepada pasien langsung. Jadi dalam hal ini apoteker berhubungan langsung dengan pasien. Berkaitan dengan apa? Tentunya berkaitan dengan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga ada satu lagi yakni alat kesehatan. Jadi alat kesehatan ini sebenarnya di luar sediaan farmasi. Nanti kita akan coba bedakan antara alat kesehatan dengan sediaan farmasi. Nah, kemudian apoteker ini juga diberikan kewenangan untuk memberikan obat kepada pasien, khususnya pada pasien-pasien yang menderita suatu sindrom atau penyakit tertentu dan atas rekomendasi dokter. Nah, rekomendasi dokter ini dalam bentuk apa? Yakni dalam bentuk resep. Nah, di mana resep ini adalah permintaan tertulis dari dokter, baik dokter umum, dokter spesialis maupun dokter gigi kepada apoteker. Nah, resep ini bisa berupa resep dalam bentuk tulisan gitu ya, dalam cari kertas. Tentunya di situ ada poin-poin yang nanti akan kita bahas, seperti apa resep yang memenuhi standar, memenuhi kaidah gitu ya, ataupun dalam bentuk elektronik ya, dalam bentuk email, dalam bentuk perangkat elektronik yang sudah dimodifikasi misalkan, atau ada seorang yang mengembangkan aplikasi resep misalkan, itu juga boleh untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku. Jadi resep ini adalah permintaan dari dokter maupun dokter gigi dan sebagainya kepada apoteker supaya apoteker menyerahkan obat kepada pasien. Ya. Kemudian ini adalah tujuan pengaturan pelayanan farmasian di apotek. Tadi saya sampaikan bahwa apoteker dimanapun mereka, gitu ya, ketika mereka beraktualisasi di apotek melakukan pelayanan farmasian, maka tentunya harus sama. Dan ini bisa dilakukan atau bisa dibentuk kalau seandainya mereka menggunakan
Nah, standar ini punya tujuan tentunya gitu ya. Pertama apa? Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Jadi pelayanan kefarmasian itu harus senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Jangan justru stagnan atau malah sekarang bagus, besok jelek, besoknya bagus lagi, besoknya jelek lagi. Nah, tentu ini menjadi tidak baik. Padahal pelayanan kefarmasian kepada pasien ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Bayang gitu ya, ketika berhubungan dengan nyawa seseorang dan ternyata di situ apotekernya tidak bertanggung jawab. Ini luar biasa kasihan gitu ya pasiennya. Yang kedua adalah menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Nah, kepastian hukumnya bagaimana gitu ya? Saya pernah mencontohkan ada dua kasus. Kasus pertama adalah ada seorang apoteker yang mendapatkan resep, kemudian resep ini isinya adalah narkotika. Kita sudah bahas ya kemarin narkotika itu seperti apa. Nah, narkotika ini kemudian dilayani oleh resep narkotika ini dilayani oleh apotek tersebut yang tentunya di bawah tanggung jawab apotek. Dan kemudian beberapa saat setelah itu ya mungkin seminggu selang 2 minggu ternyata gitu ya orang yang membeli narkotika tersebut menggunakan resep itu dia adalah pengedar dan dia setelah mendapatkan narkotikanya dijual ke orang. Apa yang terjadi? Ditangkap oleh polisi, kemudian polisi mem-BAP dan juga memanggil apoteker yang menjual narkotika. Namun, ya, ketika proses berlanjut, karena apoteker ini menjalankan standar pelayanan farmasian, ada SOP di situ, standar prosedur, maka apoteker ini selamat. Artinya selamat ini apoteker ini dianggap tidak terlibat sama sekali dengan si pengedar tersebut. Karena dia menjalankan SOP. Tapi berbeda, ada kasus lain di mana ada apoteker yang dia menjual obat, di mana obat-obat ini adalah obat keras golongan tertentu yang tentunya mempengaruhi sistem saraf, dan kemudian sama kasusnya diperjualbelikan oleh si pembelinya. Nah, namun karena si apoteker tersebut dia tidak memenuhi standar SOP, tidak menerapkan standar pelayanan farmasian di apotek, maka apoteker ini bermasalah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka mungkin dimanapun kita melakukan standar pelayanan farmasian, ini setidaknya kita harus memahami standarnya dulu dan kita mengaplikasikan standar pelayanan farmasian. Di mana di standar pelayanan farmasian ini nanti ada beberapa hal yang menjadi petunjuk bagi kita harus ngapain. Dan yang terakhir tujuan dari pengaturan standar pelayanan farmasian adalah untuk melindungi pasien itu sendiri dan juga masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Nah, jadi adanya apoteker di apotek ini adalah sebagai garda terdepan bagaimana obat ini bisa sampai ke tangan yang benar. Jadi jangan sampai ketika obat ini dia diberikan ternyata pasiennya salah. Nah, pasiennya salah ini bisa jadi obatnya bukan menyembuhkan tapi justru malah sebaliknya Mas Herbes. Atau boleh jadi kan gitu ya ketika pasien ini sudah periksa ke dokter dan kemudian dokter meresepkan kemudian terjadi suatu ya kejadian yang tidak diharapkan misalkan ya ternyata ada kekeliruan dalam menetapkan jumlah dosis misalkan atau ada kekeliruan dalam penetapan nama obatnya misalkan ya nah, kan namanya manusia kita tidak luput dari kesalahan. Nah, di sini pasien apoteker dia harus memastikan bahwa obat di dalam ini memang sesuai untuk pasien. Ketika tidak sesuai, maka diperlukan suatu proses komunikasi antara apoteker dengan dokter sebagai pembuat obat. Boleh jadi dokter memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dengan apa yang ada di dalam. Jadi, apoteker merupakan garda terdepan supaya obat bisa sampai ke tangannya. Kemudian, dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian atau menjalankan standar ini, tentunya juga dibutuhkan suatu perangkat. Karena perangkat ini ada sumber daya manusia, ada standar dan ya. Jadi tidak bisa di sembarang tempat. Dan sumber daya manusianya tidak bisa juga kita meng-hire sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar. Kenapa? Sekali lagi ini berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kehidupan seseorang. Kemudian
Penyelenggaraan pelayanan farmasi dan apotek ini harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Jadi kita juga selain melakukan pelayanan kefarmasian, kita juga harus melakukan pengelolaan persediaan farmasi. Nah, pengelolaan ini tujuannya apa? Ini untuk menjamin ketersediaan farmasi. Kita akan bahas ini di pertemuan ke-7. Ya. Nah, ini ada istilah bahan medis habis pakai. Apa itu? Ini adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai. Jadi ada alat-alat yang digunakan hanya untuk sekali pakai atau single use. Kemudian ini tidak bisa digunakan ulang. Tidak bisa misalkan sekarang digunakan nanti dicuci lagi. Contohnya apa? Contoh misalkan ada test pack, ya. Atau kemarin ada strip test untuk uji antigen, ya, untuk yang pemeriksaan COVID-19. Nah, itu adalah bahan habis sekali pakai, gitu ya, atau bahan medis habis pakai. Makanya ada kasus ya, di mana di satu lokasi ada suatu instansi di mana dia mencuci kembali alat tesnya, ya, kemudian digunakan kembali. Itu tidak baik. Baik, materi terkait dengan standar pelayanan farmasi itu sebenarnya ada dua, yakni pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan pelayanan farmasi klinis. Adapun pengelolaan kita akan bahas disatukan dengan pengelolaan di rumah sakit itu di pertemuan. Ini adalah tentang pengelolaan, perencanaan, pengadaan, sampai pencatatan dan pelaporan. Ya, kita bahas di video. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pelayanan farmasi klinik. Nah, apa itu pelayanan farmasi klinik? Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker pada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat. Jadi pelayanan farmasi klinik ini adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh apoteker untuk pertama gitu ya, menjamin obat sampai ke pasien yang benar. Kedua, pasien merasakan manfaat dari obat tersebut. Ketiga, pasien terhindar dari efek sampingnya. Nah, sehingga di sini perlu adanya tanggung jawab dari seorang apoteker. Di samping itu juga apoteker ini dalam menjalankan praktek pelayanan farmasi klinik ini, dia tidak bisa sendirian. Dia harus berkomunikasi dengan apoteker lain. Makanya kita perlu membangun jejaring dengan apotek, fasilitas kesehatan lain, lingkungan untuk memudahkan komunikasi dan melakukan kerjasama. Contohnya misalkan ya, kita sudah bahas dalam hal distribusi obat. Pada distribusi ini, apoteker gitu ya, di apotek ini ketika dia melayani resep narkotika, ternyata misalkan kebutuhan narkotika ada 15 biji, 15 tablet, sedangkan di apotek hanya punya 10. Apoteker ini dia diperbolehkan berikan kewenangan untuk meminta bantuan pada apoteker di apotek lain untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi apotek itu boleh meminta narkotika menggunakan surat pesanan tentunya ditulis langsung oleh apoteker ke apotek lain. Jadi hanya boleh ke apotek lain, tapi tidak bisa ke puskesmas, tidak bisa ke rumah. Nah, berbeda halnya gitu ya. Kalau apoteker di rumah sakit, dia boleh gitu ya. Kalau nggak ada di rumah sakit lain, mana ya? Ya udah kita minta ke apotek ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu boleh. Jadi rumah sakit itu boleh meminta ke apotek lain, ke apotek boleh ya ke apotek sih sebenarnya. Dan dokter mengambil obat atau mendapatkan obat juga dari apotek. Tapi apotek ini ketika ada obat yang kurang, maka dia bisa meminta ke apotek. Maka di sini harus dibangun juga. Jadi apoteker itu tidak hanya di apotek saja, nanti ada yang di rumah sakit, puskesmas, ada balai pengobatan, ada yang mungkin ada praktek dokter bersama, yang kemudian itu juga ada apotek. Jadi jejaring ini. Nah, untuk memberikan pelayanan farmasi klinis pada pasien dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran, perlu dilakukan seleksi terhadap pasien. Jadi tidak semua pasien itu diberikan pelayanan farmasi klinis yang lengkap ya. Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang memang harus diberikan pelayanan farmasi klinis yang lengkap. Ada pasien yang
cukup dia diberikan informasi obatnya saja. Misalkan pasien dengan sakit flu, misalkan ya flu biasa, nggak perlu kita lakukan konseling. Cukup pasien yang flu tersebut kita berikan informasi obat, sekaligus satu edukasi bahwa flu itu seperti apa, kemudian supaya cepat sembuh kita sarankan metode seperti berbanyak istirahat, tidur, menaikkan sistem. Nah, adapun pasien-pasien yang diprioritaskan untuk mendapatkan farmasi klinis, ini nantinya mereka sebisa mungkin mendapatkan pelayanan yang lebih dalam hal misalkan adanya konseling, pemberian informasi obat yang menyeluruh, kemudian bahkan sampai home pharmacy care. Jadi sampai kita melakukan pelayanan farmasian dengan mendatangi langsung ke rumah atau menghubungi langsung ke pasien tersebut secara individual. Dan juga bisa sampai ke pemantauan terapi. Oke, ini adalah pasien yang diprioritaskan untuk mendapatkan layanan farmasi klinis. Ini ada di slide materi, silakan nanti Anda pahami kembali, ya, kenapa harus pasien-pasien yang. Nah, kemudian pelayanan farmasi klinis ini meliputi apa? Setidaknya ada 7 hal yang perlu diberikan pada pelayanan farmasi klinis. Pertama adalah pengkajian resep, kedua dispensing, pelayanan farmasi obat, konseling, pelayanan farmasian di rumah, ya, PTO atau pemantauan terapi obat, dan monitoring prescripsi. Kita coba bahas satu persatu, namun tentunya tidak akan kita bahas secara utuh. Nah, pertama adalah pengkajian resep. Pengkajian resep ini apa? Nah, pengkajian resep ini adalah suatu proses apa namanya itu bukan pembelajaran gitu ya, screening atau suatu proses analisa terhadap suatu resep yang diterima oleh pasien oleh apotek. Di mana ketika apotek menerima resep, maka kita harus pastikan bahwa resep ini bersumber dari dokter. Jadi jangan sampai resep ini palsu dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan? Nanti kita akan coba bahas ya. Tujuan dari pengkajian ini sebenarnya adalah untuk menganalisa adanya masalah terkait dengan obat, masalah terkait dengan resep itu sendiri. Apakah obat, jadi misalkan resepnya benar gitu ya, dibuat oleh dokter. Tapi kita pastikan apakah obatnya itu sudah benar, sudah tepat sesuai dengan kondisi pasien. Maka kita perlu mengkaji. Di mana pengkajian resep ini juga merupakan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat. Jangan sampai kan hanya kita melihat resep percaya aja misalkan langsung berikan, padahal boleh jadi karena di situ terjadinya human error, misalkan ternyata resep tersebut kan boleh jadi dalam 1/100, 1/1000 atau 1/10 itu terjadi, ya. Ya memang proses evaluasi terkait dengan resep ini penting sekali. Nah, pengkajian dan pelayanan resep ini adalah untuk semua resep tanpa kita tadi ya, tanpa kita memilih pasien mana yang harus dikaji resep, ya. Jadi semua pasien yang membawa resep, resepnya itu harus dikaji oleh. Jadi pengajian itu oleh apoteker, boleh dibantu oleh TTK, tenaga teknis kefarmasian, dan tanpa ada kriteria khusus pasien. Semua pasien harus dikaji resep. Oke. Tahapan pengkajian resep setidaknya ada 5 tahapan. Pertama, ketika kita terima resepnya, gitu ya. Kemudian kedua, pemeriksaan ketersediaannya, ada nggak obatnya dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pengkajian sendiri, lihat ada nama dokternya nggak, ada nama pasiennya nggak, benar nggak pasiennya seperti ini, lihat obatnya, benar nggak obatnya ini adalah pasien tertentu. Boleh jadi misalkan pasiennya adalah pediatrik, ternyata obatnya untuk dewasa. Nah ini kan perlu kita kaji. Kemudian penyiapan sediaan farmasi setelah diyakini resepnya benar, kemudian kita serahkan kepada pasien disertai dengan pemberian. Pengkajian ini ada meliputi tahapan administratif, farmaseutika, dan pertimbangan. Administratifnya apa? Nama, alamat, dan sebagainya dari pasien gitu ya. Kemudian dari identitas dokternya, kemudian berikutnya tanggal penulisan resepnya. Ini jangan-jangan resepnya adalah yang 3 minggu yang lalu, baru diterbit sekarang. Kenapa? Karena 3 minggu yang lalu dengan sekarang jadi kondisinya sudah berbeda. Sehingga tidak bisa kita melayani resep yang tanggalnya sudah keadaan wafat. Ya. Kecuali kalau seandainya memang pasien ini mendapatkan pengobatan berulang. Ya, di dalam resep itu ada ITER. Biasanya kalau pengobatan berulang sudah dalam
bukan dalam bentuk resep lagi, tapi dalam bentuk kopi resep. Kenapa? Karena resep itu harus ditebus di hari itu juga sebaiknya, ya. Kalau nggak besoknya, kalau lusa gitu ya, itu masih boleh. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, tadi boleh jadi kondisi pasiennya berbeda dengan kondisi pada saat dia mendapatkan resep itu. Misalkan, contoh misalkan ya, dia ketika periksa ke dokter, waktu itu penyakitnya adalah gatal-gatal. Gatalnya ternyata dilihat karena alergi. Nah, karena gatalnya alergi, maka diberikanlah, misalkan di situ ada kortikosteroid, misalkan ya, tipisnya, kemudian juga diberikan adanya antihistamin. Si pasien tersebut, gitu ya, setelah mendapatkan resep, dia tidak langsung menebusnya. Jadi gatalnya itu ternyata masih bisa dia tangguli. Nanti ajalah saya tebus resepnya, kalau gatalnya udah parah baru saya tebus resep. Sampai akhirnya si gatalnya hilang dengan sendiri. Karena tadi ya gatalnya karena alergi. Kemudian 2 minggu kemudian si pasien ini gatal kembali dan ternyata gatalnya beda. Ini disebabkan karena gatal jamur. Nah, kemudian dia menebus resep yang sama, ya. Yakni di situ isinya adalah antipruritis, ada kortikosteroid dan juga ada antihistamin. Apa yang terjadi? Maka boleh jadi hanya gatalnya sembuh di makin. Kenapa? Karena gatal disebabkan karena jamur itu tidak boleh diberikan. Kita tahu kortikosteroid itu dia merupakan makanannya jamur. Jamur itu kan dia bisa hidup dengan adanya senyawa fitosterol atau steroid yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga ketika kita feeding dengan kortikosteroid sama aja dengan kita masih makan gitu. Sehingga ini menjadi masalah. Jadi resep, tanggal resep itu penting kita. Dan juga perhatikan apakah ada alergi atau tidak. Kita biasanya langsung konfirmasi ke pasiennya. Ibu ada alergi enggak? Pernah alergi obat? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kajian farmastika dan pertimbangan klinis. Farmastika ini kita lihat terkait dengan obat. Ketersediaannya bentuknya. Misalkan pasiennya anak-anak, tapi dikasihnya tablet. Anak-anak kan usia 3 tahun sampai 4 tahun kan ini berat sekali kalau harus dikonsumsi tablet. Apakah obatnya harus digus-gus oleh si pasiennya kemudian ini, atau kita puyerkan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tentunya ketika dari kajian farmastika tidak sesuai, maka kita perlu konsultasi pada dokter. Kemudian stabilitas obat. Nah, tentunya lihat, misalkan ada obat-obatan yang diberikan dia apa namanya itu rekonstitusi misalkan ya. Nah, rekonstitusi ini kan dia sebelum diberikan atau dikonsumsi oleh pasien harus dikasih air dulu. Ya, kalau di apotek itu biasanya dibantu oleh orang apoteknya. Di orang apoteknya dia menambahkan airnya, tapi harus diberikan peringatan pada si pasiennya bahwa obatnya ini harus diminum dengan BUD-nya sekian dan sebagainya. Kemudian aturan dan cara penggunaan ini juga penting ya. Jangan sampai misalkan aturan pakainya tidak cocok untuk pasiennya. Pasiennya anak-anak, tapi ternyata aturannya untuk dewasa. Jadi mungkin ada resep yang tertukar dan sebagainya. Kemudian dari pertimbangan klinis, patah indikasi, duplikasi pengobatan, alergi, kontraindikasi interaksi obat ini juga perlu menjadi perhatian pada saat kita mengkaji resep. Oleh karena itu, seorang apoteker, kenapa mereka ketika dari semester 1 ya mereka belajar tentang dasar-dasar farmasi, di mana dasar farmasi itu meliputi ada kimianya, ada biologinya gitu ya, bahkan masuk ke aspek spiritualnya kalau di Unisba. Kemudian masuk ke tahapan kedua, di mana semester 3 sampai semester 6 ini masuk ke aspek farmaseutik, dan di tahapan berikutnya masuk ke aspek terkait dengan etika, terkait dengan konsep pemahaman menyeluruh dari apa yang sudah dipelajari. Tujuannya apa? Ini untuk pertimbangan klinis dan pertimbangan. Nah, ini adalah alur pelaksanaan pengkajian resep. Ini silahkan ya Anda baca. Dan alur ini adalah alur standar minimal. Artinya boleh seorang apoteker dia memodifikasi. Biasanya alur ini nanti kita buat dalam SOP, standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional. Nanti boleh dimodifikasi gitu ya. Misalkan berikan tanda checklist di kolom ya. Jadi ya-nya kita ganti sesuai ya. Nah, itu boleh. Jadi setelah
selama tidak mengurangi ya dari standar. Kalau dilebihkan boleh. Oke, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya kita lakukan evaluasi. Jadi setelah kita melakukan standar pelayanan terkait dengan resep, kita evaluasi. Ya, dimana evaluasi ini kita lakukan setiap akhir bulan dengan evaluasi masalah-masalah yang sering terjadi untuk melakukan tindak lanjut dan resep. Misalkan ini pengkajian resepnya terlalu lama gitu ya. Gimana caranya supaya pengkajian resep ini bisa lebih cepat? Bukan, misalkan ada upaya-upaya. Kemudian dispensing. Apa ini dispensing? Nah, dispensing ini adalah suatu upaya penyiapan bahan atau sediaan farmasi berdasarkan resep. Jadi ketika kita sudah mendapatkan resep, maka kita setelah melakukan pengkajian, kita menyiapkan obat-obatnya sampai obat ini dimasukkan ke dalam etiket, ya, dimasukkan ke dalam wadah, sebagainya, kemudian sampai kita melabeli. Jadi dispensing ini merupakan salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian dan apotek, di mana tujuannya adalah menyiapkan, menyerahkan, dan memberikan informasi obat yang akan diserahkan kepada. Nah, dispensing ini dilaksanakan setelah kajian administrasi farmaseutik dan klinisnya memenuhi syarat. Jadi setelah obatnya dikaji dan resepnya dikaji dan benar, maka kita lakukan dispensing. Ini manfaatnya, dia menyiapkan obat sesuai dengan tata cara dispensing yang baik, mencegah terjadinya dispensing error, dan memastikan penggunaan obat internasional. Nah, dispensing ini ya berbeda-beda untuk setiap resep. Ada resep yang harus dirakit, yang dilakukan penggerusan. Dan penggerusan ini juga kita harus mengetahui. Ada lega artisnya gitu ya, ada seni meraciknya. Bagaimana caranya? Ada bahan-bahan yang jumlahnya besar, bahan-bahan jumlah sedikit. Mana dua? Maka kita harus tahu dulu yang sedikit dua atau yang kalau Anda pernah belajar ilmu meracik obat, tahulah ya jawabannya yang mana yang sudah. Kemudian berikutnya ketika mencampurkan dua sediaan, ketika di resep itu adalah menggabungkan antara salep dengan salep A dengan salep B, gimana caranya? Hati-hati karena bagian salep itu dia memiliki basis yang memiliki titik eutektum. Apa itu eutektum? Biasanya ada ketika kita menggerus terlalu lama, ya muncul panas di situ, maka dia mencair dan tidak kembali. Karena basis itu biasanya gitu ya, ketika kita panaskan pada suhu tertentu, dia akan mencair, tapi ketika kita dinginkan membeku kembali. Nah, tujuannya apa? Supaya memudahkan proses pencampuran. Tapi ketika proses pencairannya dia melebihi suhu yang ditetapkan, maka bisa jadi ini si basisnya tidak akan kembali ke memadat kembali. Dia akan terus dalam cair. Biasanya ini terjadi pada oleum kakao ya, sering terjadi. Sehingga diperlukan SOP. Kemudian menjadikan terjadinya dispensing error. Jadi dispensing error ini bisa jadi salah memasukkan menerapkan etiket, misalkan salah memberikan informasi, harusnya dihabiskan tuh antibiotik, ternyata yang dihabiskannya bukan antibiotik, tapi obat yang lain. Dan memastikan bahwa obat ini sampai ke tangan pasien yang benar. Sehingga ketika kita menyerahkan obat, kita panggil dulu namanya, kemudian kita tanyakan, benar ini namanya ini atau bulan, benar usianya sekian, benar sakitnya ini. Dan sebagai pelaksana dispensing, ini adalah apoteker dibantu oleh teknis. Kalau dispensing ini biasanya nanti apoteker sebagai supervisornya, ya, dan melakukan langsung biasanya. Tapi supervisor, nah gimana caranya supaya tenaga teknik farmasian bisa melakukan sesuai dengan kaidah yang benar? Apoteker diwajibkan membuat SOP untuk TTK. Ini adalah prosesnya. Yang pertama adalah menyiapkan obat sesuai permintaan tentunya ya. Kalau obatnya resep racikan, maka dihitung kembali. Kemudian berikutnya melakukan peracikan, memberikan etiket. Jadi etiket ini juga berbeda-beda. Ada warna putih, warna biru, dan kemudian kalau berupa sediaan likuida, maka kita tempelkan produk. Dan berikutnya obatnya dimasukkan ke dalam wadah yang sudah. Biasanya pada saat kita melakukan dispensing, kita menyediakan satu wadah keranjang khusus. Karena satu keranjang itu adalah untuk satu resep. Boleh satu keranjang untuk 2 atau 3 resep itu nanti kita kaya. Jadi satu wadah hanya untuk satu resep, mana nanti pada kita mengambil obat-obat itu kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam plastik, maka
maka kita pastikan dulu di dalam pada oh benar ya, dimana plastiknya tentunya sudah kita oke, supaya nanti pada saat kita masukkan itu sudah dimasukkan pada plastik. Kemudian teknis pemberiannya seperti apa, ini juga sama, ini bisa dibuat dalam bentuk SOP ya. Dan pemberian ini karena di sini ada informasi obat, maka apoteker lah yang sedikit mungkin. Ingat, informasi obat ini bukan hanya 3x1 ya Bu, 3x1 ya Pak, sehari 3 kali ya Pak, tidak hanya sudah makan ya Pak, tidak. Tapi ada informasi-informasi penting yang harus disampaikan pada pasien. Bahkan, Pak, ini 3 kali sehari, yakni setiap 8 jam ya. Kalau 8 jam, berarti kalau sekarang Bapak minum jam 8, maka besok nanti Bapak minum lagi jam 4 sore. Kalau jam 4 sore, Bapak minum lagi jam 12. Wah, jam 12 saya udah tidur. Ya udah Bapak minum jam 8 pagi, tapi minumnya dimundurin. Jadi jam 6 ya. Ya, jam terakhir Bapak tinggal minum jam 10. Nah, itu adalah informasi yang perlu diketahui. Jadi 3 kali sehari itu bukan pagi, siang, sore gitu ya. Atau bahkan juga kita perlu memberikan informasi lainnya terkait dengan obat. Maka ini hati-hati ya, agak kontraindikasi dengan sakit asam lambung atau sesak lambung hingga terus nah ada beberapa obat yang jadi dia kemudian sama seperti pada proses yang sebelumnya juga perlu adanya evaluasi. Dan berikutnya adalah pelayanan informasi obat. Nah, pelayanan informasi obat ini dilakukan hanya oleh apoteker, tidak dilakukan, gitu ya. Nah, pemberian informasi obat ini tidak memihak di presiden kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat profesi lain pasien obat. Nah, informasi mengenai obat ini termasuk obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Jadi informasi ini mencakup seluruh setiap farmasi. Dan di sini katanya obat herbal. Jadi obat herbal sendiri itu perlu diberikan atau didampingi dengan pemberian informasi obatnya meliputi apa saja di sini dilihat ya, ada dosis, ada persediaan, tujuannya ini ada lihat kan ya. Dan penerima informasinya ini bukan hanya pasien. Jadi informasi obat itu bukan hanya diberikan ketika kita melayani pasien saja. Tapi informasi obat ini juga bisa kita berikan kepada tenaga kesehatan lain. Kan gitu ya, kepada dokter, dokter gigi, apoteker lain, tenaga kesehatan lain. Atau pada pihak-pihak lain, misalkan manajemen dan sebagainya. Jadi informasi obat ini tidak hanya informasi tentang obat ini harus 3 kali ya dan sebagainya pada, tapi ini juga bisa memberikan edukasi kepada profesional kesehatan lainnya, misalkan pada dokter terkait dengan apa namanya itu inkompatibilitas suatu sediaan farmasi. Ya, jadi ada satu bahan yang mana bahan tersebut dia tidak boleh dicampurkan dengan bahan lain karena dia inkompatibel. Nah, bisa jadi si bahan ini misalkan ketika dia dicampurkan itu dia menjadi kan ya, ini banyak terjadi pada sediaan yang dia dispensingnya itu adalah untuk sediaan parenteral ya, atau sediaan injeksi. Nah, ini kan ketika dicampurkan di situ ada air, ada beberapa bahan yang dia tidak stabil dalam air. Maka jika bahan tidak stabil dalam air, maka kita perhatikan ini boleh tapi BUD-nya sekian atau beyond use date-nya sekian. Beyond use date itu apa? Kita akan bahas di pengelolaan sediaan farmasi kalau ya. Kemudian pelaksanaan pemberian obat ini tentunya adalah apa? Ya, tidak bisa di. Nah, ini adalah kegiatannya yang dilakukan. Ini biasanya apotekernya yang mencatat sendiri apa yang saya lakukan. Nah, biasanya sebelum kita memberikan informasi apa di luar pasien ya, maka kita terlebih dahulu harus menyiapkan. Dan informasi obat ini juga boleh dalam bentuk selebaran, gitu ya. Boleh dalam bentuk apa namanya itu poster yang kita tempel di apotek. Nah, ini adalah tahapannya. Dan berikutnya adalah pendokumentasian. Apa yang didokumentasikan? Analisa. Kemudian berikutnya adalah konseling. Apa bedanya pemberian informasi obat dengan konseling? Kalau konseling
ini khusus kepada pasien. Kalau pemberian informasi obat tadi selain kepada pasien bisa juga kepada yang lain. Pemberian informasi obat bisa melalui beragam teknik. Ada langsung dikomunikasi dengan pasien, kemudian juga ada melalui media seperti poster dan sebagainya. Tapi kalau konseling ini interaksi langsung antara apoteker dengan pasien. Di mana interaktif antara apoteker dengan pasien ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh. Jadi konseling ini berbeda dengan tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan. Awalnya gimana? Ada three prime question. Ya. Prime question itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Karena apabila tingkat kepatuhan pasien nilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode health model, dan apotekernya harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga sudah memahami obat ini. Jadi konseling ini bisa dilakukan langsung pada pasiennya, atau kalau tidak memungkinkan juga bisa dilakukan pada keluarga terdekat yang mendampingi. Dan tidak mungkin ya kita mengkonseling bayi, ya. Pasti yang dikonseling siapa? Ibu. Atau misalkan pasien geriatrik, udah sepuh nih, udah lupa-lupaan, ya, maka yang dikonseling adalah di pendamping. Nah ini adalah manfaatnya. 9, bisa lebih dari 9 ya. Jadi silakan. Kriteria pasiennya juga tidak semua pasien diberikan konseling. Jadi hanya pasien-pasien tertentu. Ini bisa dilihat ada pasien dalam kondisi khusus, pediatrik, geriatrik, sehat dan sebagainya, pasien yang terapi jangka panjang, pasien menggunakan obat yang khusus, pasien menggunakan obat yang indeks terapi yang sempit, pasien yang polifarmasi, dan juga pasien yang tidak patologi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pasien-pasien yang mendapatkan konseling itu adalah pasien-pasien yang memang ketika dia menggunakan obat, maka obat ini membahayakan kesehatan. Jadi jika ada pasien yang kiranya ini bisa membahayakan, ada pasien kiranya ini kalau terjadi penyalahgunaan obat atau obatnya tidak digunakan dengan benar, maka pasiennya akan beda dengan tadi, misalnya kalau pasiennya flu saja, batuk saja, pilek, demam biasa, ya, maka ini mungkin kita berikan informasi obat yang harus dikonsultasi. Kenapa? Karena konseling ini bukan sekedar memberikan informasi obat, tapi konseling ini masuk ke dalam karena kita berinteraksi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kita berbincang dengan pasien, ya. Nah ini adalah time questionnya. Kan pertama apa yang disampaikan dokter tentang obat. Jadi barangkali dokternya sudah menyampaikan obatnya, gitu ya. Nah kalau apa yang disampaikan, kemudian kita dengarkan ternyata pasiennya menceritakan apa yang sesuai dengan obat tersebut, maka kita tidak perlu mengulang kembali. Oh iya betul yang disampaikan oleh dokter. Dan apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pakai obat? Oh dokter belum menjelaskan, tadi saya sibuk. Dan ketika ada informasi-informasi yang sekiranya ini bertolak belakang, akan A, padahal ini harusnya B, misalnya, maka tidak perlu kita mengatakan, oh dokter tersebut salah, harusnya begini. Tapi kita sampaikan dengan politik yang benar, kita sampaikan bahwa, oh iya betul, boleh jadi mungkin obat ini digunakannya begini lebih lengkapnya. Ya. Jadi kita tidak perlu menyampaikan kesalahan yang ketika terjadi informasinya. Jadi bisa mungkin kita saling menjaga kode etik antara profesi, ya. Nah kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana kita menggali informasi tentang pasien tersebut. Boleh jadi ada informasi yang tidak tersampaikan pada berikan penjelasan pada pasien untuk menyelesaikan penggunaan obat dan juga memastikan pemahaman pasien. Jadi pasien itu sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, pelaksanaan konselingnya tentu oleh apoteker, nah tidak bisa di. Nah, kemudian berikutnya ada home care farmasi, home pharmacy care atau pelayanan farmasian di rumah, gitu ya. Karena apoteker boleh gitu ya melakukan kunjungan ke pasien. Sebenarnya kalau ada pelayanan seperti ini pasien
siapa? Ya pasien-pasien yang memang dia masuk kriteria menggunakan obat yang mana obatnya tersebut perlu perhatian. Sama sebenarnya seperti yang konseling tadi. Jadi ada pasien diabetes, dia menggunakan obat secara berulang kan. Nah, maka kita bisa memberikan pelayanan. Tujuannya apa? Ini terapinya berdasarkan terapis pasien, pasalnya pendampingan pasien oleh apoteker, tujuan dan tujuan kerja profesi. Ya, di pasien jadi senang ketika dikunjungi dokter. Bahkan mungkin kalau seandainya tidak melakukan kunjungan, kita bisa menolak sekaligus pendataan. Dan apoteker harus berkewajiban merahasiakan terkait dengan data pasien. Dan sebelum melakukan kunjungan, maka perlu mendapatkan persetujuan dulu dari pasien. Jangan ujuk-ujuk datang ke rumah, Pak mau melakukan HPC, ya. Pasien kan saya cuma sakitnya bisul doang, malu kan, misalkan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita hubungi pasiennya dulu, konfirmasi dulu apakah bersedia. Jadi pelayanannya macam-macam ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Dan juga berikutnya, ini adalah tentang pemantauan terapi obat, mana ketika pasien mendapatkan obat, maka pasien tersebut pastinya kan ingin sembuh. Maka kita coba pantau dulu ya pada pasien apa sih kondisinya sekarang. PTO ini memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan obat yang efektif dan tidak tidak menggunakan. Jadi ketika di PTO ini ternyata pasien mengeluhkan, Pak, kenapa ya setelah minum obat ini kok saya gatal-gatal gitu ya. Maka kita evaluasi. Mungkin ada obat yang kan dia tidak cocok, artinya alergi gitu. Dan PTO ini bisa juga nanti digabungkan dengan tadi ya home pharmaceutical care, di home pharmaceutical care atau APC ya, nanti ketika ada kunjungan kita bisa langsung, atau tidak hanya dari dan ini juga sama gitu ya, yang PTO ini tidak semua pasien wajib kita berikan PTO. Ada pasien-pasien tertentu yang harus kita pantau. Jadi pelaksanaan PTO ini dilakukan oleh apoteker di beragam, ya, bisa dengan telepon atau bisa dengan Zoom. Bahkan gitu ya, ketika misalkan namanya di apotek, di lokasi di pelayanan tertentu di rumah sakit, itu PTO itu bisa sampai menggunakan. Ini adalah kondisi pasien untuk PTO. Nah, ada pasien yang mendapatkan polifarmasi, kemudian ada yang multidiagnosis, komplikasi di sini, ya, pasien kanker dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah obat-obatan yang membutuhkan PTO. Jadi tidak semua obat membutuhkan pemantauan. Ini rata-rata obat-obat di sini adalah obat-obat yang memang memberikan apa namanya itu dampak yang sedikit membahayakan. Dan ini dalam pelaksanaan PTO-nya, ini bisa kita buat dalam SOP. Dan kemudian yang terakhir adalah MESO, monitoring efektivitas obat. Ini adalah kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal. Jadi MESO ini sebenarnya pertama adalah untuk memastikan pasien tidak mendapatkan efek. Makanya kita perlu menemukan efek samping sedikit mungkin, terkhusus efek samping yang berat tidak dikenal efek samping. Nah, MESO ini biasanya dengan berbarengan dengan PTO, berbarengan dengan HPC, ya, home antigen. Dimana ketika kita melihat tadi, oh ternyata pasien ini alergi dengan obat itu, sudah kita berikan tindakan. Stop, Bu, jangan konsumsi obat itu dulu, ya. Berikutnya konsumsi obat yang lain dulu. Jadi kita cek lagi, ya. Dan sebagainya. Kemudian menentukan frekuensi dan insiden ESO yang sudah dikenal dan yang baru saja. Misalkan gitu ya, ketika ada pasien yang dia polifarmasi, kemudian tiba-tiba ketika minum obat ini kok langsung saya perih gitu ya. Nah, ternyata di situ ada obat antiinflamasi misalkan yang ternyata bertugas pada lambungnya, maka kita bisa berikan inflamasi ini untuk apa? Misalkan dia ternyata untuk peradangan, maka kita berikan obat-obat radang yang obatnya itu tidak menggunakan.
Oke, kemudian juga tujuan lain dari meso ini adalah mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak. Pelaksanaannya lagi-lagi adalah maksudnya kita lihat bahwa ada masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri karena sebagai sebuah medikasi. Nah, apoteker di sini ini berkewajiban mendampingi pasien yang melakukan suami. Ini apa? Ada pasien-pasien yang dia ingin mendapatkan pengobatan tanpa harus terlebih dahulu misalkan periksa dokter. Ini boleh sebenarnya di mana pasien apoteker berikan kewenangan memberikan obat gitu ya meskipun tanpa resep dokter, namun tetap ada. Contohnya apa? Contoh kita mengenal di pertemuan sebelumnya gitu ya ada daftar obat wajib. Apa ini? Ini adalah daftar obat yang boleh diberikan oleh apoteker meskipun pasien tidak mendapatkan. Namun gitu ya ada kriteria khusus gitu. Contoh misalkan ya obat-obat KB, nah, boleh diberikan tanpa resep dokter, tapi sebelumnya si pasien ini sudah mendapatkan resep dokter. Jadi sebelumnya itu pasien sudah pernah periksa ke dokter mendapatkan pil KB yang sama. Nah, sehingga ketika dia mau berulang, kan, dia menggunakan pil KB secara berulang, misalkan ya setelah 1 bulan habis, itu tidak harus dokter. Ya. Atau ada obat-obat tertentu yang diberikan itu dengan dosis yang terbatas dan pasien pernah menggunakan obat tersebut dan efeknya sama. Ya ada obat-obatan masuk kategori. Adapun obat-obat bebas dan bebas terbatas ini tentunya tidak perlu adanya dokter itu, namun tetap namanya obat mau itu bebas terbatas memiliki indeks. Artinya kalau dia penggunaan tidak benar maka akan melampaui dosis letalnya apabila dan yang tidak diinginkan. Oke, kemudian ada laporan pelayanan farmasian, ini juga kewajiban apoteker mengirimkan laporan pelayanan farmasian secara berjenjang, ya, kabupaten, provinsi, sampai ke. Kemudian sumber daya farmasian ini juga penting bahwa apoteker dan tenaga teknis farmasian yang ada di apotek ini harus legal. Ini apoteker ini harus terdaftar, makanya dia punya STRA. Kemudian apoteker ini juga harus tersertifikasi, makanya punya Serpol. Dan apoteker ini memiliki izin praktek, makanya punya SIPA, surat izin praktek. Dan apoteknya sendiri harus memiliki SIA dan izin. Dan juga tenaga teknis farmasi mereka juga harus registrasi dengan adanya STR. Dan ini adalah kompetisi apoteker, di mana apoteker di apotek ini dia tidak hanya memberikan pelayanan obat, tapi bisa juga dia mengambil keputusan, komunikator yang baik, dan juga dia sebagai pemimpin atau leader, pengelola, pembelajar. Dan ini adalah sarana yang dibutuhkan pada saat kita melakukan pelayanan farmasian resep. Ada ruang khusus untuk penerimaan resep, ada ruang pelayanan resep dan praktikan, kemudian ada ruang penyerahan obat, ruang konseling, penelitian farmasi, ruang arsip dan sebagainya. Ya. Jadi ada ruang-ruang khusus di mana ruang tersebut bisa mungkin memang harus boleh disesuaikan. Contoh misalnya ruang konseling itu nggak bisa di ruang terbuka, ruang tertutup. Karena kalau dia terbuka pasti tidak mungkin dia akan dibicarakan terkait dengan. Nah, kasir misalnya, kasir itu nggak bisa dijadikan sebagai ruang pemberian informasi obat. Ada ruang. Kalau kasir itu digabung dengan ruang penyerahan resep, itu boleh, tidak masalah. Tapi ruang informasi obat itu apa? Karena pemberian informasi obat itu nggak bisa seperti hanya dari kasir atau obat bayar. Jadi harus ada informasi kan di mana informasi ini nanti bisa mungkin harus dipahami. Ya, oke, saya rasa itu materi yang ini belajar ya, dan kemudian juga kita depan pada menjadi rujukan yakni bagaimana pelayanan ya tentunya di rumah sakit ini ada persamaan dan perbedaannya dengan apotek. Jadi apa persamaannya, sudah perbedaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.